Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil PowerPoint yang sudah kami buat yang di dalamnya membahas tentang homeostasis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufiatul Umu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rabani. Perkenalkan, nama saya Mardelia Cantika Suarya. Nama saya Iza Salsamaya Azmi. Nama saya Lorenza Erinda Saputri. Definisi homeostasis. Homeostasis berasal dari bahasa Yunani yaitu homeo yang artinya mirip dan stasis yang berarti tetap atau diam. Sehingga dalam ilmu biologi, homeostasis dapat didefinisikan bahwa kecenderungan makhluk hidup untuk tetap mempertahankan kestabilan diri saat lingkungan di sekelilingnya mengalami perubahan, atau dapat didefinisikan ulang bahwa homeostasis merupakan suatu kondisi di mana lingkungan internal atau dalam tubuh tetap relatif konstan meskipun terjadi perubahan di lingkungan luar. Homeostasis merupakan keseimbangan yang halus dan dinamis. Saat organisme unisel tidak dapat berubah, mereka akan membentuk sel kompleks yang akan melindungi dirinya dari lingkungan yang berubah-ubah dan mempertahankan keadaan lingkungannya agar bisa menjamin kelangsungan hidup sel-sel tubuh yang lain. Sehingga upaya tersebut dinamakan dengan homeostasis yang penting dalam melangsungkan hidup sel tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi homeostasis yang pertama ada pH. pH sendiri satuannya berkisar antara 7,3 sampai 7,4. Berlainan dengan salur alimentarium, satuan pH sendiri bisa sangat bervariasi dan tidak selalu sama. Hal itu tergantung pada letak dan fungsi di dalam tubuh. Suhu. Dalam suhu terdapat sistem termoregulasi yang bertugas untuk menyeimbangkan perolehan panas dengan cara melepaskan panas untuk mengatur suhu tubuh. Yang terakhir ada urea atau ureum, merupakan zat sisa dari proses pemecahan protein pada organ hati. Setelah hati menguraikan protein, tubuh akan mengeluarkan zat ini melalui urin. Ini adalah 3 komponen penting dalam mekanisme homeostasis. Yang pertama ada reseptor atau sensor. Reseptor atau sensor ini berfungsi untuk mendeteksi stres. Yang kedua ada pusat kontrol. Pusat kontrol ini berfungsi untuk menerima informasi dari sensor dan menentukan bagaimana menanggapi perubahan respon. Yang ketiga, efektor. Efektor ini berfungsi untuk menerima pesan dari pusat kontrol dan memproduksi suatu respon. Selanjutnya ini adalah tindakan tubuh saat kita berada di dalam lingkungan yang dingin. Yang pertama adalah badan yang gemetar. Tujuannya ini agar otot bergerak dan memproduksi lebih banyak panas. Yang kedua ada rambut di sekujur tubuh merinding. Tujuannya untuk menghalangi lebih banyak udara yang masuk ke dalam kulit. Yang ketiga, meningkatkan hormon yang bertindak untuk meningkatkan produksi panas. Selanjutnya, ini adalah tindakan tubuh apabila kita berada di lingkungan yang panas. Yang pertama, berkeringat. Berkeringat ini berfungsi untuk mendinginkan suhu tubuh. Yang kedua, pori-pori kulit terbuka agar hawa panas dapat dikeluarkan oleh tubuh. Yang ketiga, jantung berdebar lebih cepat agar aliran darah ke kulit meningkat dan mempercepat pembuangan panas keluar tubuh. Oke, selanjutnya ini adalah proses pengaturan suhu tubuh. Di gambar A yang sebelah kiri itu adalah vasodilatasi. Vasodilatasi ini adalah sebuah proses di mana pembuluh darah itu melebar. Pembuluh darah ini berlebar agar pori-pori dalam tubuh itu membesar dan pengeluaran keringat itu lebih mudah. Yang kedua adalah vasokonstriksi. Vasokonstriksi adalah penyempitan pembuluh darah karena mekanisme atau rangsangan tertentu. Misalnya saat kondisi tubuh kita dingin, pembuluh darah menyempit dan panas akan terperangkap di dalam tubuh. Oke, selanjutnya adalah mekanisme homeostasis untuk penyesuaian suhu tubuh. Yang pertama, apabila kondisi di lingkungan tubuh kita, sekitar tubuh kita panas, maka sensor di reseptor kulit akan mendeteksi stres. Yang kedua, sensor akan memberikan laporan kepada kontrol center atau hipotalamus. Yang ketiga, hipotalamus akan mendeteksi fluktuasi dan menerima sinyal dari reseptor kulit dan kemudian memutuskan untuk menstabilkan suhu. Yang keempat, hipotalamus akan memberikan sinyal kepada kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat lebih banyak. Kemudian, pembuluh darah juga akan melebar. Efeknya, saat di luar tubuh kita panas, maka kita akan lebih mudah berkeringat dan kulit akan merah. Selanjutnya, pengaturan homeostasis apabila kondisi di lingkungan tubuh kita itu dingin. Yang pertama, sensor di dalam kulit itu akan menangkap bahwa lingkungan kita itu dingin. Kemudian,
akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus, dan hipotalamus akan mendeteksi fluktuasi dan menerima sinyal dari reseptor kulit, kemudian untuk memutuskan untuk menstabilkan suhu. Selanjutnya, otot kerangka kita akan menggigil dan pembuluh darah akan menyempit, sehingga kita akan lebih mudah merasa menggigil dan rambut di sekujur tubuh kita itu akan merinding. Selanjutnya yaitu mekanisme homeostasis dalam menjaga kestabilan glukosa dalam darah. Untuk menjaga kestabilan glukosa dalam darah ini akan melibatkan dua hormon, yaitu hormon glukagon dan juga hormon insulin. Di dalam keadaan yang homeostasis atau di dalam kondisi yang ideal bagi tubuh, kadar glukosa darah ini berada di sekitar 70 sampai 110 mg per 100 ml darah. Artinya, jika di bawah 70 akan terjadi penurunan kadar glukosa darah, sehingga harus ada kontrol untuk menaikkannya ke keadaan yang ideal. Begitu juga sebaliknya, jika di atas 110 akan terjadi penaikan kadar glukosa di dalam darah, sehingga harus ada kontrol untuk menurunkannya. Nah, organ yang paling penting untuk mengatur kadar glukosa darah yaitu organ pankreas. Di dalam pankreas ini terdapat gugusan sel endokrin yang dikenal dengan nama Pulau Langerhans. Sel endokrin sendiri adalah sel-sel yang dapat mensekresikan hormon. Di dalam sel endokrin ini terdapat sel alfa dan juga sel beta. Untuk sel alfa nantinya akan membuat glukagon yang akan berperan di dalam menurunkan kadar glukosa darah. Sedangkan sel beta akan membuat hormon insulin yang nantinya berperan dalam menaikkan kadar glukosa di dalam darah. Yang pertama yaitu mekanisme untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Jika di dalam tubuh kadar glukosa darah berada di bawah 70 mg per 100 ml darah, hal ini akan merangsang sel alfa yang ada di pankreas untuk melepaskan hormon glukagon ke dalam cairan interstisial. Cairan interstisial sendiri ini merupakan cairan ekstraseluler yang berada di luar sel. Kemudian hormon glukagon ini akan masuk ke dalam aliran darah. Hormon ini akan merangsang sel-sel yang berada di dalam hati untuk memecah glikogen menjadi glukosa dan akan masuk ke dalam aliran darah. Glikogen ini adalah bentuk dari cadangan glukosa yang disimpan di dalam hati. Nah, setelah glukosa dipecah menjadi glukogen dan masuk ke dalam aliran darah, akibatnya kadar glukosa akan kembali naik ke keadaan yang ideal. Dan jika sudah ideal, akan terjadi umpan balik terhadap sel alfa di dalam pankreas untuk memberhentikan sekresi hormon glukagon, sehingga nantinya tidak akan terjadi kelebihan kadar glukosa di dalam darah. Yang kedua yaitu mekanisme untuk menaikkan kadar glukosa di dalam darah. Jika kadar glukosa darah berada di atas 110 mg per 100 ml darah, hal ini akan merangsang sel beta di dalam pankreas untuk melepaskan hormon insulin ke dalam cairan interstisial, yang kemudian akan masuk ke dalam aliran darah. Hormon insulin ini akan mempengaruhi dua hal, yaitu yang pertama mempengaruhi organ hati dan juga di sel tubuh lainnya. Yang pertama, di dalam organ hati nanti akan terjadi pengambilan glukosa dari dalam darah yang kemudian akan disimpan dalam bentuk glikogen atau cadangan glukosa di dalam hati. Dan di sel tubuh lainnya, glikogen nanti akan terbentuk di sel tubuh. Insulin akan membuat sel tubuh lain ini untuk mengambil lebih banyak glukosa dari dalam darah yang akan disimpan dalam bentuk glikogen. Misalnya, ada di jaringan otot dan juga jaringan adiposa. Di jaringan adiposa, glukosa akan menjadi lemak melalui reaksi kimiawi tertentu. Akibatnya apa? Akibatnya kadar glukosa akan kembali turun ke keadaan ideal. Jika sudah ideal, akan terjadi umpan balik terhadap sel beta di dalam pankreas untuk memberhentikan sekresi hormon insulin, sehingga nantinya tidak akan terjadi kekurangan kadar glukosa di dalam darah. Berikut ini merupakan gambar yang dapat mencakup dua mekanisme tadi, yaitu mekanisme homeostasis kestabilan glukosa dalam darah. Untuk di bagian atas, diagram bagian atas ini merupakan mekanisme untuk menaikkan kadar glukosa di dalam darah.
Sedangkan untuk yang diagram yang bawah merupakan mekanisme untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Baik, selanjutnya adalah gangguan tubuh yang dapat terjadi jika kestabilan suhu tubuh terganggu. Yang pertama ada hipotermia. Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh menurun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Penyebabnya adalah kegagalan dalam sistem endokrin dan terjadi penurunan basal metabolisme tubuh sehingga timbul proses penurunan produksi panas. Gejalanya yaitu bibir berwarna kebiruan, denyut jantung lemah dan tidak teratur, mengantuk atau lemas, napas pelan dan pendek, penurunan kesadaran seperti kebingungan, pupil mata melebar. Selanjutnya, untuk pencegahan hipotermia dapat dilakukan dengan menjaga agar tubuh tetap kering, lalu menggunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca, menggunakan topi, syal, sarung tangan, dan lainnya, melakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh, menghindari minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Selanjutnya, untuk pencegahan pada anak-anak dan bayi dapat dilakukan dengan tetap menjaga suhu kamar agar selalu hangat dan memakaikan jaket atau pakaian yang tebal ketika mereka beraktivitas di luar rumah dengan suhu udara yang dingin, dan segera membawa mereka ke dalam ruangan yang hangat jika mereka tampak menggigil. Yang kedua adalah hipertermia. Hipertermia adalah kondisi ketika suhu tubuh terlalu tinggi atau berada di atas 38 derajat Celcius. Penyebabnya adalah paparan suhu panas yang berlebihan dari luar tubuh serta kegagalan sistem regulasi tubuh untuk mendinginkan tubuh. Gejala hipotermia secara umum yaitu suhu tubuh lebih dari 35 derajat Celcius, merasa gerah, haus, dan lelah, pusing, lemah, mual, dan sakit kepala. Selanjutnya untuk pencegahannya adalah menghindari paparan sinar matahari atau cuaca panas dalam jangka waktu yang lama, menggunakan pakaian tipis namun tetap dapat melindungi area tubuh ketika berada di luar ruangan, menggunakan topi dan tabir surya, mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak, setidaknya 2-4 gelas per jam, dan menghindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol ketika beraktivitas di tempat yang panas. Gangguan tubuh jika kestabilan glukosa terganggu. Yang pertama, kekurangan kadar glukosa atau disebut dengan hipoglikemia. Kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh rendah berada di bawah batas normalnya, yaitu kurang dari 70 mg atau desiliter. Hipoglikemia dibagi menjadi dua, yakni hipoglikemia reaktif atau gula darah yang terjadi dalam beberapa jam setelah makan, dan hipoglikemia puasa atau gula darah rendah yang tidak terkait dengan makanan. Upaya pencegahannya yakni jangan melewatkan makan atau menunda makan, mengonsumsi obat sesuai dengan dosis, rutin cek gula darah, hindari minuman alkohol berlebihan, dan makanan dengan porsi yang lebih kecil. Yang kedua, kelebihan kadar gula darah atau glukosa disebut dengan hiperglikemia. Kondisi di mana kadar gula darah tinggi yang biasa dialami oleh pengidap diabetes mellitus. Hal ini disebabkan karena tubuh mengalami kekurangan hormon insulin untuk menyerap glukosa tersebut ke dalam sel-sel tubuh yang akan diolah menjadi energi. Ciri-ciri seseorang mengalami kekurangan kadar glukosa. Pertama, irama jantung tidak teratur atau jantung berdebar-debar, lemah, lesu, dan tidak bertenaga, mengantuk, merasa lapar, kulit pucat, hilang keseimbangan, pusing, gelisah, dan berkeringatnya. Ciri-ciri kelebihan kadar glukosa atau kadar gula darah. Sering buang air kecil, rasa haus meningkat, penglihatan kabur, kelelahan, sering sakit kepala. Sekian pemaparan materi homeostatis terkait kestabilan suhu tubuh dan kadar gula darah tubuh dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.